record this meeting. Thank you so much. Good morning. Welcome to Daily and Contextual Speaking, kelas berbicara komunikasi sehari-hari dan kontekstual. Materi hari ini, materi pada pertemuan kali ini adalah tentang introduction. Di pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang opening, pre-closing, dan closing. Jadi ketika memulai berbicara, memulai pembicaraan, memulai obrolan gitu ya, lalu ketika akan mengakhiri obrolan itu ada ancang-ancangnya dulu sebelum benar-benar diakhiri gitu ya. Jadi lawan bicara kita tidak kaget dan kita itu jadi sopan gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang introduction and address system. Jadi cara memperkenalkan diri dan cara addressing itu seperti merujuk gitu ya, like you call me mister gitu ya, itu adalah address. Nanti kalau ke perempuan bisa ma'am gitu ya, atau miss, mrs gitu ya, itu adalah address namanya. Jadi address di sini bukan alamat seperti alamat rumah gitu ya, alamat lokasi, tetapi addressing ketika kita merujuk kepada orang lain dalam satu pembicaraan gitu ya. Oke. Kita akan mulai dengan dialog. Ini sebenarnya dialognya sudah ada di LMS. Sudah ada belum ya? Sudah ada di meeting kedua ya, judulnya itu sudah ada dialognya. Teman-teman bisa dengarkan sendiri. Kita sekarang akan praktek ya. I would like to hear two of you. I would like to hear three of you untuk membacakan dialog ini. Jadi role play, salah satu metode dalam belajar berbicara, mata kuliah berbicara itu adalah role play. Jadi kita menjadi memerankan gitu ya, kita membacakan dialog, memerankan tokoh-tokoh yang terlibat dalam percakapan tersebut. Di sini ada 3 orang yang dibutuhkan untuk membacakan dialog ini. Adakah teman-teman yang mau volunteer membacakan menjadi Mrs. Carr, George, dan Albert? Saya Miss. Aku Mister. Aku itu adalah siapa ya? Rafifa, Sir. Rafifa. Okta, Sir. Lalu siapa? Okta, Sir. Okta dan Armanda. Oke, 3 orang ya. Nanti akan ada berikutnya. Jadi jangan khawatir, akan ada dialog berikutnya. Silahkan siapa yang mau menjadi Mrs. Carr, George, dan Albert? Aku Mrs. Carr. Aku George. Rafifa, Mrs. Carr. Saya Sir. Okta, Mrs. Carr. Sebenarnya bacanya bukan Carr sih, Shar biasanya. Bacanya Shar, Mrs. Shar. Oke, Okta, Mrs. Shar. Lalu Aku Rafifa Albert. menjadi Albert. Armanda menjadi George. Yes, Sir. Ayo silahkan. Okay. Mr. Sir, good evening, Georgie. Come in. How have you been? Just fine, thank you. How are you? Oh, reasonable well. Mr. Star, I would like to introduce a friend of mine, if I may, Albert Douglas. Albert, this is Mr. Elling Star. Albert? Albertnya mana ini? Albert? Pleased to meet you, Mrs. Carr. I have heard so much about you, Mr. Douglas. Please do come in. Oh, Rishi, darling, I don't like you to meet someone, a friend of George's. Oh, hello, Georgie. Glad you called. Make it. He said hand with George's. Hello, Rio. It was
very thoughtful of you to invite us. Yes, yes, darling. As I was saying, this is Albert Douglas. To Albert, my husband Richard. Shaking hands with Mr. Carr. Very nice to meet you, Mr. Carr. The pleasure mine, but call me Rich. Everyone does. Mind if I call you Albert? Of course not, but just plain old will do. Oke, jadi ini adalah Make it Oke, ini adalah penjelasan gitu ya. Jadi make it ini merupakan penjelasan dari frase yang digunakan di dalam dialog ini. Oke, I would like to give some input first ya. Jadi tadi ada sudah benar dibacanya I've heard, itu merupakan kependekan dari I have heard. Kependekannya I've heard ya dibacanya. Lalu berikutnya I'd like, ini bukan I don't like ya, tapi merupakan kependekan dari I would. I would adalah aku akan gitu ya. Jadi secara bahasa sopan I would like. Jadi saya suka gitu ya, atau saya ingin kamu bertemu dengan seseorang gitu ya, seorang teman. Nah, itu menggunakan I would like di sini. Jadi bukan I don't like, tetapi I would like. I don't like itu tidak diperpendek. Biasanya I don't like itu I do not menjadi don't gitu ya. Tapi tidak diperpendek. Kalau diperpendek seperti ini, nanti ada dua kemungkinan, antara dia itu adalah I would, merupakan kependekan dari I would, atau merupakan kependekan dari I had. Nah, bagaimana cara kita mengetahui gitu ya? Di sini kependekan dari I had atau I would, kita lihat kata kerja yang mengikutinya. Kalau kata kerja yang mengikutinya adalah kata kerja bentuk ketiga, berarti dia adalah kependekan dari I had. Tetapi kalau kata kerja yang mengikutinya adalah bentuk pertama, berarti dia adalah kependekan dari I would. Kita lihat contohnya di sini, darling, I'd like you to meet someone, a friend of George's. George gitu ya, atau George's juga bisa. Di sini berarti karena like ini merupakan verb 1 ya, kata kerja bentuk pertama, sehingga I'd di sini merupakan kependekan dari I would. Lalu berikutnya thoughtful. Jadi GH-nya ini tidak dibaca ya. It was very thoughtful of you to invite us. Jadi GH-nya ini voiceless. Jadi nanti di beberapa kata gitu ya, ada di dalam banyak kata di bahasa Inggris itu banyak huruf-huruf yang tidak dibaca. Contohnya seperti enough, cukup gitu ya. Enough, GH-nya itu dibaca F. So, kalau itu GH-nya berubah menjadi F gitu ya. Nah, kalau dalam thoughtful, GH-nya ini dihilangkan, langsung ke T, thoughtful gitu ya. Lalu berikutnya, saya rasa semuanya sudah bagus. Apakah ada yang mau ditanyakan tentang pronunciation dari kata-kata dalam dialog yang pertama ini? Ada yang mau ditanyakan tidak? Mungkin ada pronunciation yang belum diketahui. Mister. Iya. Tanya dong. Silahkan. Kalau baca Raffi. darling, Mister? Pembacaan yang benar. Darling. Jadi langsung sama seperti penulisannya ya, darling. Tapi biasanya R-nya kan kalau bahasa Inggris itu agak diputar ya lidahnya, darling gitu ya. Nggak darling, tapi darling gitu. Tapi kalau darling ini saya rasa tidak ada masalah. Jadi ini adalah dialog pertama ini menceritakan memperkenalkan teman gitu ya. Jadi karena kita itu ketika mengobrol bersosialisasi itu tidak hanya akan selalu berdua gitu, tetapi pasti akan ada juga yang lain. Nah, kita ini dalam situasi-situasi harus memperkenalkan teman kita, keluarga kita, rekan kita kepada teman atau rekan yang lain gitu ya. Nah, ini adalah contoh
contoh dialognya. Nanti frasenya seperti apa akan kita pelajari lebih lanjut. Oke, berikutnya ada dialog yang kedua. Kita membutuhkan dua antara Mark dan Edward. Mark dan Edward. Ada yang mau menjadi volunteer untuk membacakan dialog ini? Saya, Sir. Saya. Diva, Sir. Sir. Saya, Sir. Saya Diva, itu Sir. adalah siapa? Sorry. Diva. Oh, Azza Zahra ini panggilannya Diva. Azza Zahra Oke. Diva. Ya. Panggilannya Diva. Oke, Diva. Lalu dan siapa? Mi adalah Rory Ray. Oke, silahkan. Rory Ray. Dipanggilannya apa? Ray. Ray. Ya. Oke, Ray, silahkan. Ray Kita beri jadi- kesempatan kepada Ray dan Go Diva first. dulu. Diva atau Diva aja. Siapa? Duluan. Oh ya, You go gue first. Mark ya berarti. Oh, oke. Ya. This seat taken? No, help yourself. Have seen you before in engineering. Yeah. I just switched my years from computer science to much math. Well, don't expect it to be any better here. What's your name anyway? Mark, what's yours? Edward, but everybody call me Chip. Chip, huh? Well, I'm not going to tell you what my nickname is. Oh, here comes the professor. What's his name anyway? Scary or something like that? Jim's scary, but we call him Big Jim because he's so short. To his face? No, are you kidding? Oke, thank you so much Ray dan Diva. Jadi ini adalah perkenalan antara dua orang gitu ya. Kalau yang tadi pertama itu kan ada satu orang memperkenalkan temannya dia kepada teman yang lain gitu ya. Jadi ada 3 orang, sedangkan ini adalah mereka berdua sendiri yang saling berkenalan. Nah, di dalam percakapan ini ada satu kata ya, major. Major ini merupakan jurusan gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Jurusan ini harus dibedakan kalau dengan mayor yang menggunakan Y. Kalau ini kan major menggunakan J ya. Kalau mayor itu artinya adalah wali kota ya. Lalu kidding pasti kita sudah tahu ya, joking atau bercanda gitu ya. Nah ceritanya si Mark ini baru pindah jurusan gitu ya. Sedangkan Edward ini sudah berada di jurusan ini gitu ya. Jadi si Mark ini pindah dari jurusan ilmu komputer karena terlalu banyak matematikanya katanya. Jadi dia baru pindah jurusan ke teknik ya. Oke, thank you so much Rere dan Diva ya tadi. Oke, jadi di dalam percakapan ini ada yang namanya address system. Nah, sebenarnya gitu ya, ketika memperkenalkan atau memperkenalkan diri sendiri, atau kita diperkenalkan gitu ya, atau juga ketika kita memperkenalkan orang lain, itu ada yang namanya address system. Jadi kita menyebutkan orang lain sebagai siapa gitu ya. Misalkan ketika saya memperkenalkan ketua program studi gitu ya, saya menyebut Miss Lia, Miss Apriliana gitu ya, berarti saya merujuk kepada beliau adalah Mrs. gitu ya, Miss, sorry. Nah ini juga seperti kalian memanggil saya Mister gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau di dalam bahasa Inggris aslinya gitu ya, yang digunakan adalah nama belakang. Jadi misalkan kalian memanggil saya Mister gitu ya. Mister yang disebut setelah Mister itu bukan nama, kalau Galan itu kan nama depan saya. Nama belakang saya itu adalah Aditya. Jadi yang disebut adalah seharusnya gitu ya, benarnya adalah Mister Aditya. Kalau Miss Lia gitu ya, berarti yang disebut adalah Miss Hapsari. Karena nama belakangnya adalah Hapsari. Ya. Apriliana adalah nama depannya. Tetapi memang gitu ya, karena
orang Indonesia itu berbasis nama depan gitu ya. Nah, kalau di luar negeri, dalam negara-negara berbahasa Inggris biasanya nama depan itu kalau sudah akrab sekali gitu ya. Jadi kalau dalam situasi formal yang digunakan adalah nama belakang. Kecuali kalau sudah akrab biasanya baru nama depan. Kalau sudah teman gitu ya. Lalu juga biasanya kalau sudah akrab namanya pun nanti bisa disingkat gitu ya. Contohnya misalkan presiden, nah presiden Amerika itu ada yang namanya William Jefferson Clinton. William Jefferson Clinton, tetapi dia dipanggil Bill Clinton gitu ya. Jadi dari Will menjadi Bill. Nah, ini kalau orang dalam situasi formal gitu ya pasti memanggil dia itu dengan nama Mr. Clinton atau Presiden Clinton gitu ya. Tetapi orang-orang terdekatnya memanggil dia Bill gitu ya. Seperti itu. Lalu juga nanti misalkan ketika kalian datang ke rumah sakit gitu ya, bertemu periksa dokter. Nah, nama dokter itu yang disebut juga nama belakangnya gitu ya. Jadi dokter ini kan profesi. Kan ada beberapa profesi yang disebutkan gitu ya profesinya ini, gelarnya ini disebutkan seperti misalkan profesor atau guru besar gitu ya dalam bahasa Indonesia. Nah, biasanya yang disebutkan belakangnya itu juga nama belakang. Kalau di luar negeri, tetapi di Indonesia biasanya nama depan sih yang disebut. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ketika kalian keluar negeri gitu ya nanti pertukaran pelajar, nah yang disebutkan adalah nama belakangnya. Termasuk juga misalkan dengan petugas di fakultas gitu ya yang disebutkan adalah nama belakang. Ini kemarin sempat kita bahas ya. Hi dijawab hi lagi. Kalau how do you do dijawab apa? How do you do? How do you do lagi. Oke. Nah, di sini address form gitu ya, cara kita memanggil atau menyebut orang lain gitu ya. Doktor, kalau D-nya kapital itu adalah doktor. Ada yang tahu perbedaan doktor dan dokter? Dokter S3. Benar, doktor itu S3. Ditulisnya dengan D kapital, sedangkan dokter itu D-nya kecil ya. Nah, ketika menyebut title gitu ya, dokter ini kan title, dokter juga title. Nah, diikuti nama belakang gitu ya, juga sama seperti profesor. Jadi Snow ini merupakan nama belakang. Nama belakang itu apa sih? Nama belakang itu adalah nama keluarga biasanya ya. Kalau di luar negeri biasanya nama keluarga. Jadi ikut ayahnya atau biasanya nama akhiran ayah dan ibu itu digabung. Nah, ini adalah Snow, ini berarti adalah nama belakang dari dokter ini gitu ya. Lalu Scouts, ini nama-nama seperti Jewish ya. Nama-nama orang Yahudi. Profesor Scouts berarti Scouts ini adalah nama belakangnya gitu ya. Dean ini ada yang tahu artinya Dean? Ada yang tahu Dean artinya apa? Dekan. Dekan, benar. Lalu berikutnya Mr. Carnage. Nah, Mr. ini berarti untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Miss ya, Miss ini biasanya kalau kita tahu dia ini masih single gitu ya. Jadi MISS. Tetapi Miss juga bisa disingkat Miss. Nah, ini kalau kita tidak tahu gitu ya. Jadi kalau kita tahu dia masih single atau sudah menikah, biasanya disebut nama belakang Mrs. plus nama belakangnya. Nah, nama belakangnya ini nanti bisa ikut juga nama belakang suami. Gitu ya, misalkan siapa? Diva misalkan menikah dengan Armanda, nanti Diva menjadi Mrs. Setara Landu gitu ya contohnya. Tapi kalau kita tidak tahu, kita bisa menggunakan Miss MS gitu ya langsung ketika ditulis. Tapi kalau disebutkan biasanya tidak ada perbedaan gitu ya, antara Miss MISS dengan MS titik.
Nah, ini biasanya kalau kita tidak tahu seorang perempuan itu sudah menikah atau belum gitu ya. Lalu ketika formal juga menyebutkan nama itu ya harus nama full. Misalkan Susan biasanya kan dipanggil Susi gitu ya, tetapi kalau dalam situasi formal harus disebutkan nama lengkapnya. Contohnya juga Melanie. Melanie itu bisa misalkan dipanggil seperti personilnya Spice Girls gitu ya, ada Mel C, Mel B, dia itu kan namanya sebenarnya Melanie ya, cuma dipendek Mel. Tapi kalau dalam situasi formal disebutkan nama lengkapnya gitu ya. Lalu berikutnya kalau dalam situasi informal, sorry tadi formal ya, kalau dalam informal ini bisa juga situasi casual gitu ya, artinya sesama dengan teman sebaya itu bisa menggunakan nama belakang saja kalau dalam bahasa informal, artinya adalah situasi casual yang belum terlalu akrab gitu ya, jadi tidak perlu menggunakan Mr., Mrs., Miss gitu ya, tidak perlu, atau juga tidak perlu menggunakan title, langsung bisa nama belakangnya saja. Ini contohnya misalnya kalau kalian menonton film gitu ya, misalkan di tempat antrian gitu ya, nah yang memanggil antrian ini misalkan orang yang berkedudukan gitu. Nanti biasanya dia seperti misalkan polisi yang pangkatnya sudah banyak gitu ya, itu biasanya nanti dia hanya menyebutkan nama belakang saja. Tetapi kalau misalkan customer service gitu ya, di hotel atau di mall atau di tempat-tempat publik lainnya biasanya menyebutkan menyebutkan Mister atau Mrs.-nya gitu ya, karena itu untuk menunjukkan kesopanan. Atau juga biasanya dalam di tentara gitu ya, TNI, polisi, di luar negeri itu biasanya yang disebut adalah nama belakang gitu ya. Jadi kalau mereka pergi ke tempat perang, bertempur gitu ya, nanti mereka pakai kalung. Nah, di kalungnya itu ada nama belakangnya. Biasanya nama belakang yang dituliskan, bukan nama depannya. Jadi nama belakang misalkan ditulis juga dia dari kesatuan mana gitu ya, artinya dari polisi, Polres, Polsek cabang mana gitu ya disebutkan. Biasanya yang digunakan adalah nama belakang. Kalau casual tentu saja ya intimate ini bisa disebut casual. Ini kita bisa langsung menggunakan nama depan gitu ya. Nama depannya pun nanti bisa diperpendek gitu ya. Misalkan Susi atau Susan. Jadi Su gitu ya, bisa dari Barbara menjadi Barb gitu ya. Seperti fansnya Nicki Minaj itu kan disebutnya Barb. Atau juga misalkan disingkat ya, Justin Timberlake menjadi JT gitu ya. Atau juga ini TJ, Thomas Johnson misalkan namanya nanti disingkat. Atau namanya Chipper misalkan dipanggil menjadi Chip. Jadi bisa disingkat kalau memang sudah kenal dekat gitu ya. Nah, ini adalah frase-frase atau ekspresi atau ujaran yang digunakan ketika memperkenalkan diri gitu ya. Contohnya misalkan ketika kita menjadi MC, jadi bertugas sebagai introducer. Kita memperkenalkan orang lain gitu ya. I'd like to introduce Henry Cheng. Jadi I'd ini di sini adalah kependekan dari I would gitu ya. I would like to introduce Henry Cheng. Saya ingin memperkenalkan Henry Cheng, ya, disebutkan nama lengkapnya karena ini adalah dalam situasi formal. Lalu situasi formal itu seperti sudah kita bahas kemarin, bisa menggunakan how do you do gitu ya. Jadi misalkan saya memperkenalkan Armanda kepada Margareta gitu ya. Nanti I would like to introduce Armanda. Nanti Armanda mengucapkan how do you do, lalu nanti Margareta mengucapkan how do you do juga gitu ya. Seperti itu. Nah, ini makin ke bawah semakin tidak formal gitu ya ekspresi yang digunakan. Misalkan I would like you to meet Akiko Sato gitu. Saya ingin kamu bertemu, padahal dia sudah bertemu gitu ya. Tapi ini dalam memperkenalkan gitu ya. Atau bisa juga secara langsung menggunakan this is Ali Hasan gitu ya. Ini Ali Hasan gitu ya. Itu kan ketika memperkenalkan. Nanti misalkan menggunakan
kita sudah pernah menceritakan orang yang kita kenalkan kepada teman kita gitu ya. Nanti bisa menggunakan I've heard so much about you. Saya sudah mendengar banyak tentang kamu gitu ya. Artinya orang yang memperkenalkan ini sudah menceritakan tentang orang yang diperkenalkan kepada orang yang dia diperkenalkan. Bingung ya. Pokoknya ada 3 orang gitu ya. Ketika kita memperkenalkan itu minimal ada 3 orang. Atau ini berikutnya adalah ekspresi yang digunakan ketika kita memperkenalkan diri sendiri gitu ya. Misalkan menggunakan hello gitu ya. Ini sebenarnya tidak terlalu formal gitu ya. Atau bisa juga kita menggunakan I don't think we've met. Sepertinya kita belum pernah bertemu gitu ya. Lalu bisa kita sebutkan nama kita. Nah, ketika menyebutkan nama, kita bisa menggunakan I'm atau my name is. Gitu ya. Lalu kita bisa ketika setelah menyebutkan nama, kita juga harus menanyakan nama orang lain gitu ya, nama orang yang kita berkenalan itu gitu ya. Misalkan misalkan Hi, I'm Galen and you are, kalau kamu siapa gitu ya. Atau bisa juga menggunakan what's your name. Selain memperkenalkan orang lain gitu ya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Cukup mudah ya materi untuk introduction ini. Sir, mau tanya dong. Silakan Margareta. Saya mau tanya kalau misalnya mem itu panggilan untuk wanita parubaya ya, Sir? Atau gimana? Mem itu sebenarnya gitu ya, kalau dalam bahasa Inggris sama dengan ibu. Jadi tidak perlu untuk parubaya. Jadi walaupun masih muda tetapi kedudukan dia lebih senior dari kita gitu ya, itu bisa kita panggil ma'am. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu kan yang disebut ibu itu perempuan pun gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ibu-ibu. Jadi semua ibu-ibu kalau dalam bahasa Inggris itu bisa dipanggil ma'am. Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia ibu itu kan yang sudah melahirkan. Gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris orang yang sudah melahirkan itu menjadi seorang mother, gitu ya. Nah, ma'am ini tidak mesti, gitu ya. Jadi orang yang kita segani itu pun bisa kita panggil ma'am. Atau misalkan ketika kita bekerja di seperti misalkan customer service, gitu ya, atau reception di hotel, gitu ya. Ini kita bisa menggunakan ma'am, gitu ya. Kalau memang terlihat dia ini orang penting gitu ya, walaupun misalkan umurnya belum terlalu tua atau misalkan dia mukanya awet muda nih, kita kan tidak bisa mengira-ngira umur seorang itu berapa ya, tidak selalu perkiraan kita terhadap umur orang lain itu tepat gitu ya. Untuk sopannya bisa tetap digunakan ma'am, tetapi kalau misalkan dia sangat muda gitu ya, seperti misalkan kalian menyapa siapa? Tiara Andini itu kan masih muda sekali, tidak cocok disebut ma'am gitu ya. Itu sangat tidak cocok, sangat kentara gitu ya, tidak cocok dipanggil ma'am. Tetapi kalau kalian menyapa misalkan Agnes Monica, itu bisa dipanggil ma'am gitu ya. Tetapi memang ada beberapa biasanya yang akan tersinggung gitu karena menganggap ma'am ini untuk orang yang tua gitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan situasi di mana kita biasanya kalau untuk situasi formal ma'am itu tidak apa-apa gitu ya. Artinya seperti ketika di persidangan atau dalam conference seminar gitu ya, kita menggunakan ma'am tidak apa-apa. Tapi balik lagi kita harus lihat lawan bicara kita gitu ya. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Sudah jelas apakah Margareta? Sudah jelas, Sir. Oke, thank you. Apakah ada pertanyaan yang lain? Ada sih. Silakan Armanda. Armanda, your voice is very low. The volume of your talking voice is very low. Suaramu ketika berbicara pelan sekali. Apa pertanyaannya, Armanda? Silakan. Ini mau tanya, kan kalau wanita yang belum menikah, sesudah menikah, atau sudah dan belum menikah ada panggilannya. Apakah untuk laki-laki ada juga atau tidak? Untuk laki-laki tidak ada ya, jadi sama Mister, mau sudah menikah, mau belum menikah, makanya gitu ya. Nanti kalian belajar dengan saya juga di kelas teori dan kritik sastra tentang ilmu feminisme ya.
Kenapa bahasa itu, budaya itu selalu memihak kepada laki-laki gitu ya. Kalau laki-laki tidak perlu disebutkan status dia gitu ya, apakah sudah menikah atau belum. Tapi kalau perempuan kenapa harus seperti itu gitu ya. Seperti nanti merunut kepada juga lebih lanjutnya gitu ya. Misalkan istilah perawan tua lebih jamak dibanding lebih lumrah gitu ya dibanding dengan perjaka tua gitu ya. Itu hal-hal seperti itu gitu ya. Itu artinya ada satu bahasa sendiri merupakan atau terpengaruh oleh sistem-sistem yang lebih berpihak kepada laki-laki gitu ya. Jadi laki-laki tidak diperbedakan status menikah atau belumnya. Armanda, apakah sudah jelas? Jelas ya, makasih. Oke, nanti mungkin kalau laki-laki perbedaannya konteksnya antara dekat atau tidak dekatnya. Misalkan menggunakan bro gitu ya. Itu berarti kan sudah dekat gitu ya. Atau misalkan pal itu juga sama ya, seperti bro. Jadi dari fellow, velas gitu jadi menjadi pal itu sama. Perbedaannya untuk laki-laki hanya di situ saja. Tapi biasanya juga ya, kalau dalam bahasa Inggris nama belakang itu, karena nama belakang itu nama dari orang tua gitu ya, sudah turun-temurun, kadang kalau dari nama belakang saja kita tidak bisa membedakan kalau dia ini perempuan atau laki-laki gitu ya. Jadi itu juga poin yang harus hati-hati. Jadi ada profesor saya ya waktu saya masih kuliah, beliau itu namanya Carla Jones. Dia seorang profesor gitu ya, beliau seorang profesor. Suaminya juga merupakan dokter gitu ya, jadi profesor itu kan harus dokter. Nah, suaminya ini juga merupakan dokter gitu ya. Ayahnya ini merupakan dokter. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kan dokter dibacanya dokter gitu ya, sama-sama dokter. Ketika ada yang menelpon mencari Dr. Jones itu dokter yang mana gitu ya, ada 3 orang di rumah itu gitu ya. Jadi itu juga harus kita perhatikan gitu ya. Jadi misalkan kalau agar lebih jelas misalkan disebutkan nama lengkapnya gitu ya. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan lain? Apakah ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lain, saya cukupkan sesi Zoom kali ini. Terima kasih teman-teman sudah bergabung.